Halo sahabat Weekly, bersama Sani di sini. Malam ini Weekly akan memenuhi permintaan salah satu sahabat yang ingin agar kasus pegawai bank yang marah dibahas lebih mendalam. Kasus ini sudah pernah dipost dalam video short beberapa waktu yang lalu. Berikut kisahnya. Kanner lahir pada tanggal 11 Februari 1998 di Indianapolis, Amerika, ke dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ayahnya, Todd Sturgeon, adalah seorang pelatih basket di Universitas Indianapolis. Belakangan, Todd juga melatih di SMA putranya dan juga mengajar pelajaran sejarah di sana. Sedangkan ibunya, Lisa Taylor, adalah ibu rumah tangga. Kanner punya seorang adik sekaligus sahabatnya, Cameron Sturgeon. Kanner juga masih memiliki kakek serta nenek dan seorang kekasih bernama Kelsey Striegel yang sangat mencintainya. Masa SMA-nya ditempuh di Floyd Central High School. Dia lulus SMA pada tahun 2016 dengan sederet prestasi membanggakan sebagai salah satu siswa teladan. Kanner dikenal sangat mencintai dunia olahraga. Dia menyukai basket dan juara lari 400 meter tingkat regional. Dia juga terpilih sebagai Mr. Floyd Central di akhir SMA. Setelah menyelesaikan SMA, Kanner langsung mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke Universitas Alabama. Tidak hanya tampan, Kanner juga dikenal sangat cerdas. Karena kecerdasannya itu, Kanner kuliah mengambil 2 gelar sekaligus di bidang keuangan dan ekonomi, bersamaan dengan gelar Magister Sains. Pada tahun 2020, Kanner sekali lagi membuktikan diri dengan menyelesaikan studinya dan lulus dengan gemilang sebagai sarjana ekonomi dan Master of Science. Dimanapun Kanner berada, dia punya banyak teman karena kepribadiannya yang memang menyenangkan. Mulai dari teman di SMA hingga teman seasrama di kampusnya. Semua menyukai dan menyayangi Kanner. Tidak satupun dari mereka pernah mengira kalau Kanner sanggup melakukan tindakan kekerasan bahkan sampai jatuh korban jiwa. Tetapi itulah yang terjadi pada tahun 2023. Berbekal gelarnya di bidang ekonomi, pada bulan Juli 2022, Kanner diterima dan mulai bekerja di Old National Bank yang berlokasi di Louisville, Kentucky sebagai Syndicate Associate atau Portfolio Banker. Berbeda dengan dunia pendidikan, di mana Kanner selalu berprestasi dan dielu-elukan semua orang, dunia kerja memiliki tantangannya sendiri. Otak encer dan perilaku yang baik belum tentu cukup menjamin karir yang gemilang. Masih banyak faktor lain yang menentukan kesuksesan dalam dunia kerja. Senioritas, koneksi, serta kelihayan seseorang memanfaatkan situasi bisa juga dijadikan faktor yang membuat seseorang sukses dalam dunia kerja. Sehingga kecerdasan dan gelar tidak bisa dijadikan jaminan kesuksesan dalam dunia kerja. Belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak bank berkaitan dengan alasan mengapa mereka akhirnya memutuskan untuk memecat Kanner hanya 10 bulan setelah dirinya bekerja. Yang pasti, pada 9 April 2023, Kanner menerima kabar pemecatannya itu dari supervisornya. Kabar itu sangat mengejutkan bagi Kanner, yang belakangan justru mendengar selentingan bahwa dia akan dipromosikan, tetapi kok sekarang malah dipecat. Bisa saja saat itu
Kanner berusaha mempertahankan pekerjaannya dengan cara meyakinkan supervisornya bahwa dia adalah aset bagi perusahaan yang layak dipertahankan, tetapi usahanya gagal. Hari itu, hati Kanner dilanda kemelut dan jiwanya menjadi gelap karena amarah. Saat itulah tercetus ide untuk membalaskan sakit hatinya atas perlakuan tidak adil pihak bank kepadanya. Keesokan paginya, tanggal 10 April 2023, Kanner meninggalkan pesan pada keluarganya bahwa hari itu dia akan melakukan serangan besar-besaran karena pihak bank tidak mau mendengar penjelasannya. Saat itu juga, Ibu Kanner segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan mereka menghentikan putranya. Tetapi semua sudah terlambat. Kanner sudah lebih dulu tiba di bank pada pukul 8.30 pagi, masuk lewat sisi timur gedung, dan mulai melancarkan aksinya. Dengan senapan otomat yang dibawanya, Kanner mulai mendor secara acak. 5 orang kehilangan nyawa dalam insiden itu. Mereka adalah Tommy Elliot, 63, Petani Juliana, 45, Jim Todd, 64, Josh Barrick, 40, dan Deanna Eckert, 57. Kanner menyiarkan secara langsung aksinya lewat akun media sosialnya. Kebetulan, sebagian manajemen bank yang sedang mengadakan rapat virtual dalam ruang konferensi melihatnya dan segera menghubungi 911. Kanner, yang belum puas dengan aksinya, masih terus melancarkan serangan meski polisi sudah mengepung tempat kejadian. Bahkan, ada aparat yang terkena amukan senapannya. Situasi itu membuat polisi tidak punya pilihan selain membalas serangan Kanner, hingga pemuda itu pun akhirnya meninggal dunia. Kanner memperoleh senpinya secara legal dan sesuai prosedur. Dia membeli senpi tersebut di dealer resmi sekitar 6 bulan yang lalu. Lewat SMS yang dikirimnya ke seorang teman sebelum aksi penyerangan itu, Kanner mengaku ingin bundir, sekaligus ingin menghabisi sebanyak mungkin orang. Terungkap bahwa saat duduk di bangku SMP, Kanner beberapa kali mengalami cedera pada otaknya akibat kecelakaan saat main basket dan football. Saat itu, dokter mengharuskan Kanner memakai helm khusus yang tujuannya untuk melindungi kepalanya dari cedera yang lebih parah. Diduga, Kanner menderita CTE akibat sering mengalami cedera hingga mempengaruhi perilakunya yang progresif. Suasana hati jadi buruk dan kelainan kognitif. CTE adalah gangguan kemerosotan fungsi otak pada orang-orang yang mengalami benturan kepala dan gegar otak berulang. Biasanya terjadi pada anggota militer, petinju, pegulat, atau orang dengan kegiatan kontak fisik rutin lainnya. Selain cedera fisik, rupanya selama ini Kanner juga berjuang melawan tekanan rasa tidak percaya diri dan insecure. Hal itu ditulisnya dalam sebuah esai di tahun 2018 saat dia sedang berkuliah. Tulisannya itu kemudian diunggah dalam situs Course Hero. Selain rendah diri, Kanner mengaku kesulitan bersosialisasi meski memiliki banyak teman dan punya seorang kekasih. Semua itu membuatnya jadi depresi dan cemas hingga harus menjalani konseling untuk mengatasi kesulitannya. Akun IG milik Kanner sebagian besar memang menampilkan foto-foto keluarga dan teman-temannya. Namun, ada beberapa meme bernuansa gelap juga dipostingnya. Salah satunya sebuah tulisan berbunyi, "Saya bisa membakar seluruh tempat ini."
Dalam postingan lain, ada gambar adegan dari sebuah film populer dengan tulisan, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya tidak tahu apakah saya memiliki kekuatan untuk melakukannya." Dan postingan terakhir sebelum penyerangan terjadi berbunyi, "Mereka tidak akan mendengarkan kata-kata atau protes. Mari kita lihat apakah mereka mendengar ini." Banyak orang menyalahkan cedera serta gangguan mental Kanner sebagai alasan di balik aksi kejinya. Pada akhirnya, Kanner pergi di usianya yang ke-25 dengan membawa sejuta pertanyaan di hati banyak orang. Apakah aksi Kanner dilatar belakangi cedera serta kesehatan mentalnya? Ataukah karena kalap dan kerasukan setan hingga berbuat nekat? Bagaimana menurut kalian? Sampai di sini kisah weekly malam ini. Selamat malam dan terima kasih.